Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Capruk, tempat review sinopsis film segimana dapat ilhamnya aja. Meskipun belum ada yang mau subscribe channel ini, tapi Mamang insya Allah bakalan tetap semangat nge-review film-film yang rame buat kalian tonton. Kali ini Mamang bakalan nge-review sebuah serial drama yang dulu sempat booming bahkan sebelum ditayangin. Film ini berjudul Vagabond yang diperankan oleh adik kandung saya yang beda rahim, Lee Seung Gi, dan mantan saya yang telah lama hilang, Bae Su Ji. Kisah berawal di suatu gurun pasir, tepatnya di Kerajaan Kira, Afrika Utara, di mana ada dua orang penembak jitu yang sedang berbincang tentang sesuatu hal. Sepertinya mereka berdua sedang menunggu targetnya melintas. Tak berselang lama, dua buah mobil pun melintas dan kedua pria ini bersiap melakukan serangan. Salah satu penembak jitu itu pun menembak ban salah satu mobil yang menyebabkan rombongan mobil tersebut harus keluar dari mobil mereka. Dan saat target utama muncul, si pria satunya yang bernama Gon menjadi ragu untuk menembaknya. Ada apakah ini? Siapa wanita cantik yang mirip dengan mantan saya tersebut? Langsung aja kita masuk ke rangkum alur filmnya. Scene kembali berawal di sebuah ruangan di mana sepertinya sedang diadakan pencarian bakat untuk menjadi seorang figuran. Di sini terlihat Gon sedang tampil dalam ajang pencarian bakat tersebut, hingga akhirnya muncul sang keponakan sambil menangis dikarenakan Gon mengalami cedera saat melakukan atraksi. Gon menjelaskan pada para juri bahwa ia harus membesarkan keponakannya tersebut dikarenakan sang kakak mendadak meninggal dan pada akhirnya ia terpilih menjadi salah satu figuran tersebut. Adegan selanjutnya berada di suatu ruangan rapat di mana tiga perusahaan sedang melakukan presentasi untuk mendapatkan suatu proyek pengadaan pesawat tempur negara Korea. Perusahaan ini adalah Dynamic System, John & Mark, dan yang satunya bernama Flying Europe. Kembali ke Gon yang sedang mengemudikan taksi dan berbincang dengan temannya di dalam taksi tersebut. Ternyata Gon sudah tidak lagi bekerja sebagai seorang figuran dan Hon, sang keponakan, tidak mengetahuinya. Gon pun meminjam uang kepada temannya tersebut untuk membayar tunggakannya. Namun Hon yang penasaran akan jawaban sang paman di telepon, memberanikan diri menelpon ke tempat kerja sang paman dan mengetahui bahwa sang paman sudah berhenti bekerja menjadi figuran di tempat tersebut. Sang paman yang mendapati surat undangan dari sekolah keponakannya di saat makan malam, memaksa Hon agar ikut dalam undangan demo taekwondo yang diadakan di Maroko. Namun Hon yang mengetahui sang paman sedang kere alias tidak punya uang, menolak untuk ikut serta dalam tur sekolahnya tersebut. Surat undangan tersebut ialah surat undangan untuk demo taekwondo yang diadakan oleh pemerintah Maroko, di mana yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut bernama Go Haeri. Siapa Go Haeri ini akan kita ketahui sesaat lagi cuy. Scene kembali berpindah ke kedutaan Korea di Maroko, di mana seorang wanita yang bernama Elsa alias Go Haeri ini memasuki sebuah ruangan di mana di dalamnya ada beberapa orang yang sedang melakukan meeting alias rapat. Dengan cueknya Go Haeri, atau yang dulu saya biasa panggil si Riri ya. Riri ini menyapa para peserta rapat padahal rapat telah usai. Lalu telepon Riri pun berdering dan ia mengangkatnya. Ternyata Riri adalah pegawai magang di kedutaan tersebut dan ia kena ambek dari sang ketua rapat perihal keterlambatannya. Saat semua peserta rapat sudah keluar ruangan, dengan gesit Riri bergegas mengambil MMC Vigen KW 16GB dari balik foto yang terpajang di ruangan tersebut. Beralih ke suatu ruangan di mana ini sepertinya base camp dari geng John & Mark. Mereka sedang meributkan penawaran yang telah mereka ajukan untuk proyek pesawat tempur pertahanan nasional negara Korea. Di sini sang bos wanita ambekan kepada dua orang pria karena merasa ditipu oleh presiden yang belum kunjung memberikan lampu hijau pada proyek ini, padahal sudah dilobi habis-habisan. Salah seorang pria yang bernama Michael lalu diancam sang bos wanita agar proyek ini harus didapatkan oleh mereka apabila mereka ingin selamat. Memang hal seperti ini sudah lumrah. Ibarat kata mancing duit mah kudu make duit, apalagi ada cuan badag menanti. Hai. Berpindah ke ruangan di mana suatu endog sedang dipasak setengah matang oleh sang paman Gon. Endog ini ternyata dimasaknya untuk sang keponakan Hon yang sedang bersiap pergi ke bandara untuk berangkat ke Maroko mengikuti demo taekwondo dari sekolahnya. Hon masih pundung ke pamannya dan menolak saat dihuapan endog setengah matang tersebut.
Akhirnya Gon yang memakan dog tersebut dikarenakan mubazir untuk membuang makanan dan lagi memang ia sudah tak punya uang untuk membeli sarapan untuk dirinya sendiri. Di lain tempat, Michael, pria yang tadi dimarahi sang bosnya, sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang, namun berhasil kabur dengan menaiki kereta listrik yang kebetulan melintas di depannya. Di dalam kereta tersebut, Michael menelpon kantor polisi Incheon, dan melaporkannya bahwa akan ada kecelakaan pesawat pada penerbangan ke Maroko malam ini. Namun tiba-tiba panggilan tersebut terhenti, dan ternyata telepon dari Michael ini disadap oleh seorang hacker yang membuatnya harus membuang ponselnya ke jalan. Adegan kini berpindah kepada Hon dan kelompoknya yang sedang bersiap berangkat dari bandara Incheon. Hon yang ternyata kangen sang paman ini pun berpamitan melalui telepon dengan meninggalkan pesan suara kepada pamannya dan akan mengirim video perjalanan mereka di cloud. Michael yang tadi gagal menghubungi pihak bandara kini kembali menghubungi pihak bandara melalui telepon umum untuk memberitahukan akan ada bom di pesawat B357 ke Maroko dan meminta menghentikan penerbangan tersebut. Belum sempat menjelaskan lebih lanjut, Michael pun dibenyeng oleh seseorang yang tak dikenal dari arah belakang yang membuat sambungan telepon kembali terputus. Tiba-tiba alarm kebakaran di ruangan tersebut berbunyi dan wanita yang tadi menerima telepon dari Michael pun kembali menelpon seseorang untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun di tengah kepanikan tersebut, ia disuntik sesuatu oleh seseorang yang melintas yang menyebabkannya jatuh ke lantai sebelum sempat melaporkan tentang dugaan adanya teroris tersebut. Hon yang sudah berada di dalam pesawat tiba-tiba ditabrak oleh seorang pria yang duduk di bangku belakangnya. Lalu diperlihatkan adegan di dalam kokpit di mana co-pilot sedang menerima panggilan mencurigakan dari seseorang dengan menggunakan bahasa Spanyol. Kembali ke Michael yang sedang berada di dalam mobil bersama seseorang yang tadi menculiknya. Orang misterius tersebut memberikan pistol ke tangan Michael dan menembakkannya ke kepala Michael. Setelah menembak Michael, ia pun keluar dari mobil tersebut dan menghampiri mobil lainnya yang sepertinya ada seseorang yang sedang menunggunya di dalam mobil tersebut. Adegan beralih ke Riri, mantan saya, yang kini sedang digoda oleh rekan kerjanya Kim Ho-sik yang memang tidak setampan mamang dan sekaligus memberitahukan bahwa Badan Intelijen Korea atau BIN telah menangkap bos mereka di konsulat karena menyelundupkan Sinte. Setelah berbincang ngalor ngidul cukup lama, akhirnya Riri pun pergi meninggalkan rekan kerjanya. Sebagai informasi, Riri ini adalah Haeri yang menjadi penanggung jawab tim Taekwondo Hon di Maroko. Saat Riri tiba di tempat tinggalnya, Riri terlihat sedang menelpon seseorang dari dalam kamarnya. Kembali ke dalam pesawat di mana Hon dan para penumpang lainnya sedang beristirahat, tiba-tiba si pria misterius ini mulai melakukan persiapan yang dimana sepertinya ia sedang melakukan sabotase tabung oksigen di dalam pesawat tersebut. Tak berselang lama pesawat pun meledak dan membuat lubang besar di dalam kabin pesawat. Pesawat pun mulai oleng dikarenakan salah satu mesin pesawat tersebut meledak. Akhirnya pesawat yang ditumpangi Hon dan kawan-kawannya pun kembali meledak saat masih berada di atas udara. Berita ini pun disiarkan di TV nasional dan sang paman Gon yang mendengar berita tersebut tak henti-hentinya menangis karena nama sang keponakan termasuk ke dalam daftar nama korban dari jatuhnya pesawat tersebut. Presiden Korea langsung memberikan tanggapan dengan melakukan konferensi pers dan turut berbelasungkawa atas tragedi tersebut. Para keluarga dari korban pesawat jatuh itu pun mengamuk saat perusahaan Dynamic System melakukan konferensi pers terkait kecelakaan yang dimana menggunakan pesawat dari perusahaan mereka. Para keluarga korban ini lalu diterbangkan ke Maroko untuk melakukan pemakaman massal dikarenakan jasad dari para korban yang sulit ditemukan di lokasi kecelakaan pesawat tersebut. Di sini kembali Riri menjadi pemandu mereka selaku perwakilan dari konsultan Korea di Maroko. Saat Gon berada di toilet, tanpa sengaja ia melihat pria yang berada satu pesawat dengan pesawat yang ditumpangi Hon, keponakannya yang mengalami kecelakaan. Penasaran kenapa ia masih hidup, Gon pun segera mengejar pria tersebut. Hingga sampai di suatu gang yang akhirnya Gon bertemu dan bertanya pada pria tersebut. Namun sang pria langsung menodongkan pistol ke arah Gon dan Gon segera mengelak. Terjadi perkelahian antara Gon dan pria tersebut. Gon pun sempat kelayangan karena kepalanya dihabek sebuah pot bunga oleh pria tersebut.
Gon berhasil bangkit kembali dan berusaha mengejar pria yang telah kabur tersebut, dan ia melihat sang pria pergi dengan mengendarai sebuah mobil. Kemudian dengan sigap Gon langsung melompat ke atas mobil yang dikendarai pria tersebut. Namun sang pria malah mengemudikan kembali mobilnya, di mana Gon masih berada di atas mobil tersebut. Kembali terjadi perkelahian di dalam mobil, hingga sang pria misterius kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan yang mengakibatkan Gon terpental keluar dari mobil itu. Beruntungnya ia selamat dari kecelakaan tersebut dikarenakan ialah pemeran utama film ini. Dan